Narasi pewahyuan, wudhu penyuci akhir zaman. Berita akhir zaman, Muhammad Rasulullah telah datang. Dialah Al-Mahdi Al-Muntazhar, ismuhu Al-Jabir. Dan dia menurunkan kepadamu air dari langit untuk menyucikan kamu dengannya. Al-Quran, Surah Al-Anfal, ayat 11. Air turun dari langit, bukan sekadar hujan, tapi wahyu. Setiap tetesnya bukan hanya membasuh kulit, tapi menyucikan ruh. Wudu bukan sekadar syariat, ia adalah metafora pewahyuan, penyucian diri agar layak menghadapnya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai siku. Al-Quran, Surah Al-Ma'idah, ayat 6. Wudu diperintahkan bukan hanya untuk bersih, tapi untuk menyiapkan ruh berjumpa dengan Tuhan. Basuhan demi basuhan adalah tanda kehambaan, tapi siapa yang menunjukkan cara menyucikan itu hari ini, ketika manusia tak lagi paham air yang sejati? Imam Mahdi adalah penyuci terakhir. Ia membawa air langit di tengah dunia yang gersang. Dulu, manusia bersuci dengan debu, sebuah keringanan ketika air tak tersedia. Tapi kini, debu dijadikan standar tetap. Tafsir kering, fatwa tanpa ruh, ilmu tanpa pewahyuan. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Al-Quran, Surah An-Nahl, ayat 43. Namun siapa hari ini yang mempunyai pengetahuan langit, bukan sekadar hafalan bumi? Imam Mahdi adalah yang ditunjuk, bukan menunjuk diri. Ia datang membawa air kehidupan, bukan gelar. Ia menghidupkan jiwa, bukan menampilkan pidato. Sungguh kami telah menurunkan kepada kamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa, itulah yang terbaik. Al-Quran, Surah Al-A'raf, ayat 20. Wudhu adalah bagian dari pakaian takwa. Takwa bukan rasa takut semata, tapi kesadaran bahwa Allah melihat. Dan Mahdi membangunkan kembali kesadaran itu dengan membasuh wajah umat yang tertidur. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan keji itu tersiar di kalangan orang-orang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan akhirat. Al-Quran, Surah An-Nur, ayat 19. Tanpa penyucian ruh, umat jadi penyebar najis, bukan penjaga kesucian. Maka Mahdi membasuh lisan dari dusta, mata dari batil, dan hati dari kekufuran tersembunyi. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri, tazakka, dan menyebut nama Tuhannya lalu mengerjakan salat. Al-Quran, Surah Al-A'la, ayat 14-15. Bagaimana mungkin seseorang menyucikan diri tanpa petunjuk? Mahdilah penunjuk itu. Membangkitkan orang-orang yang bersujud tanpa tahu kepada siapa mereka sujud. Dan barang siapa yang dibutakan hatinya dari peringatan Tuhan yang Maha Pemurah, kami adakan baginya setan yang menjadi teman. Al-Quran, Surah Az-Zukhruf, ayat 36. Di zaman yang melupakan wahyu, setan jadi imam. Maka Mahdi datang, mewudukan ruh umat, agar dada kembali bersih dari syaitan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tobat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 222. Tapi penyucian tidak mungkin tanpa air wahyu. Dan air itu kini telah turun, bukan dalam bentuk kitab baru, tapi dalam bentuk manusia yang dibangkitkan membawa kalam yang hidup. Mereka bersuci dengan debu, Mahdi datang membawa air. Mereka bersuci dengan buku, Mahdi datang membawa kalam yang hidup. Mereka bersuci dengan adat, Mahdi datang membawa pewahyuan. Dan kini, jika engkau ingin salatmu sampai, jika engkau ingin wajahmu bersinar di hadapan Tuhan, maka bersucilah dengan air yang dibawa oleh Imam Mahdi. Air itu adalah wahyu, dan Mahdi adalah penjaganya. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Al-Quran, Surah Al-Hujurat, ayat 7. Wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan hanya bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk